Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Jericho. Ketika Yesus keluar dari kota itu bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis dan buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa yang lawat itu Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, putra Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Putra Daud, kasihanilah aku." Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Teguhkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jabunya. Ia segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang engkau kehendaki aku lakukan bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga ia dapat melihat. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari Kristus, hari ini kita merayakan Minggu ke-30 di musim biasa tahun liturgi B. Dan Injil hari ini memberitahu kita diselamatkan oleh iman di Yesus. Dan kita mesti ikut Yesus ke Yerusalem untuk penderitaannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Injil hari ini memberitahu kita satu orang buta. Yesus kasih dia sembuh, dia boleh nampak. Tetapi penting daripada itu, Injil hari ini memberitahu kita orang buta itu diselamatkan oleh iman dalam Kristus, di Kristus. Dan terus dia ikut Kristus jalan ke Yerusalem untuk penderitaan Kristus, kematian Kristus, dan kebangkitan Kristus. Dan penting hari ini kita masih faham Injil hari ini tentang orang buta, memberitahu kita tentang iman murid-murid Kristus. Iman murid-murid Kristus. Iman murid-murid Kristus mesti tumbuh dan tumbuh dan tumbuh dan tumbuh sampai Kristus mati, bangkit, kasih mereka Roh Kudus. Baru iman mereka jadi dewasa dan kuat. Baru mereka boleh ikut Kristus ke Yerusalem, ikut Kristus sangsara, mati dan bangkit. Itu penting. Hari ini punya Injil, sambung dan ikut Injil minggu lalu. Kamu ingat
Injil minggu lalu memberitahu kita, sungguh pun Kristus memberitahu kepada murid-muridnya 3 kali. Dia mesti sangsara mati dan bangkit ketiga hari. Dan murid-murid dia mesti ikut dia. Tetapi mereka tidak faham. Sungguh pun 3 kali mereka tidak faham. Mereka masih tidak ada iman. Tidak ada iman ikut Kristus masuk ke Jerusalem untuk mati bangkit. Untuk sangsara mati dan bangkit. Mereka tidak faham. Sebaliknya kamu ingat. Injil minggu lalu. Murid-murid Kristus. Yakobus dan Yohanes. Minta Kristus. Bolehkah kita duduk di kiri kau, kanan kau di kemuliaan-Mu? Dan terus Kristus menjawab mereka. Kamu akan minum cawan sangsara yang mesti saya minum. Dan kamu akan dibaptis untuk pembaptisan kematian yang saya mesti terima. Tetapi Jesus cakap, untuk duduk kiri kanan saya bukan saya kasih. Itu yang kasih kepada orang yang sudah susun. Dan Injil minggu lalu pun memberitahu kita itu 10 murid-murid lain benci, marah Yakobus dan Yohanes. Sebab mereka pun mau duduk kiri kanan Kristus. Terus Kristus panggil semua murid-muridnya dan ajar mereka. Kau tahu Kristus cakap, untuk orang kafir, itu yang memerintah, itu yang memerintah, kasih orang rasa kuasa mereka, injak orang lain. Dan untuk orang kafir, orang besar, mau bahasa Inggris among the pagans, their rulers make lord it over them. Jadi tuan mereka. And their great men make their authority felt. Dan orang besar kasih orang lain rasa kuasa mereka. Tetapi Jesus cakap, di antara kamu tidak boleh begini. Siapa di antara kamu mau jadi besar, mesti jadi hamba. Siapa di antara kamu mau jadi number 1, mesti jadi hamba, slave. Bukan saja slave. Sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk layan. Dan untuk kasih kehidupan dia jadi satu korban untuk selamat dunia. Untuk kasih kehidupan dia jadi satu korban untuk selamat dunia. Itulah Jesus mesti masuk Jerusalem. Penderitaan, mati bangkit. Ketiga hari. Dan murid-murid dia mesti ikut dia masuk ke Jerusalem. Ikut Kristus, sangsara mati dan bangkit. Itulah Exodus baru. Exodus kedua. Exodus atau keluaran yang penting daripada keluaran Exodus pertama oleh Musa. Ini Exodus kedua. Keluaran baru. Oleh Musa baru, Jesus Kristus. Ini penting. Sebab ini Exodus, keluaran bukan social political. Ini raw. Supaya kita limpas dari dosa dan kematian, pergi karunia dan kehidupan. Ini yang terpenting. Hari ini dunia perlu ini. Keluaran baru.
Tidak cukup keluaran social political. Sama dunia cakap social political. Perang-perang, bunuh-bunuh, mati dan mati. Kita hari ini dunia perlu keluaran baru, keluaran kedua, keluaran yang penting daripada keluaran pertama. Kita perlu keluaran roh. Bila kita jalan dengan Kristus dari dosa dan kematian, pergi karunia dan kehidupan. Pembacaan pertama ikut tema Injil. Sebab itu pembacaan pertama memberitahu kita orang Israel dari kerajaan utara, Northern Kingdom. Mereka balik dari Assyria. Sebab di abad 8th century BC, di abad 8 belum Kristus datang, orang Israel dibuang di Assyria. Pembacaan pertama memberitahu kita di abad 7th century. 7th century. Orang Israel balik dari Assyria. Sebab itu pembacaan pertama memberitahu kita mereka gembira. Orang buta timpang balik. Perempuan ada anak balik. Perempuan yang beranak balik. Banyak orang balik dari Assyria. Dan Allah akan kasih mereka air, streams, kasih mereka sungai yang banyak air. Artinya kasih mereka hidup dan gembira. Tetapi untuk orang Kristian, Kristus saja. Kristus saja boleh bawa kita di Exodus kedua, keluaran kedua dan baru. Penting dari keluaran pertama. Kristus saja boleh bawa kita di Exodus atau keluaran roh. Supaya kita limpas dari dosa dan kematian. Pergi karunia dan kehidupan. Dalam Kristus saja. Ini boleh dibuat dan dipenuhi. Kristus saja boleh. Bawa kita Exodus baru, Exodus kedua penting daripada Exodus pertama. Exodus social political. Exodus Kristus, Exodus roh. Exodus roh saja boleh bawa kita dari dosa dan kematian pergi karunia dan kehidupan. Hari ini dunia tidak perlu saja Exodus social political, Exodus social political. Tidak. Hari ini dunia perlu Exodus roh. Bawa kita dari dosa dan kematian pergi karunia dan kehidupan. Mazmur memberitahu kita orang Yahudi dari kerajaan selatan. Mereka sudah dibuang negara asing Babylon. Dan abad 6, 6th century BC, belum Kristus datang, mereka balik dari Babylon. Ini pun Exodus kedua. Keluaran kedua dan baru penting daripada Exodus pertama. Tapi untuk kita Kristian, saya cakap lagi untuk Kristian, Kristus saja boleh kasih penuh melaksanakan Exodus kedua ini, Exodus
baru ini penting daripada Exodus pertama. Sebab Kristus saja boleh bawa kita dari Exodus atau keluaran roh, dari dosa dan kematian pergi karunia dan kehidupan. Sebab itu tadi kau jawab 4 kali. Kau jawab 4 kali. What marvels the Lord work for us. Indeed we were glad. What marvels the Lord work for us. Indeed we were glad. Allah buat satu besar untuk kita. Sebab itu kita gembira. Allah buat satu besar kita. Yang terbesar untuk kita. Sebab itu kita gembira. Apa itu Allah buat? Exodus baru, Exodus kedua penting daripada Exodus pertama. Bukan Exodus sosio-political saja, tapi Exodus roh dan roh. Jadi dari kematian, dosa dan kematian pergi kehidupan, kurnia dan kehidupan. Pembahasan kedua penting. Penting mengapa? Siapalah ini Kristus? Siapa ini Kristus boleh buat satu yang Musa pun tidak boleh buat? Siapalah itu Kristus? Yang boleh buat satu yang padri-padri orang Yahudi tidak boleh buat. Sebab itu pembahasan kedua memberitahu kita, itu padri orang Yahudi, padri Levite, mereka dipilih oleh Allah, bukan mereka pilih sendiri. Jesus pun Jesus pun kepadrian high priest, padri agung. Jesus tidak pilih sendiri. Allah Bapa pilih dia. Tidak pi. Kepadrian agung high priest Kristus lain daripada padri agung orang Yahudi, orang Levite. Lain. Sebab kepadrian agung chief high priest Kristus bukan dari Levite, bukan dari orang Yahudi, tapi dari Melkisedek. Siapa Melkisedek? Satu misteri. Kalau mau tahu siapa Melkisedek, mesti baca Genesis chapter 14 verses 17 to 24. Buku Kejadian bab 14 ayat 17 sampai 24. Sana kau baca siapa Melkisedek. Terlebih penting daripada itu masih kau baca Surat Ibrani bab 7 ayat 1 sampai 3, ayat 1 sampai 3. Baru kau tahu siapa Kristus, apa padrian agung dia, baru kau tahu. The high priesthood of Jesus Christ, kepadrian agung Jesus Kristus ada 4 lain daripada kepadrian agung orang Yahudi, Levite. 4. Pertama, Melkisedek dia satu priest king. Priest king bahasa Malaysia cakap apa? Priest king. Dia tahu. Kau tahulah priest king. Dia besar dari Abraham. Besar dari Abraham. Ya, dia besar dari Abraham. Sebab Abraham mesti kasih dia 10% apa Abraham ada, 10% mesti kasih dia satu tithe. Dan Melkisedek bakat Abraham. Sebab itu, kepadrian agung Kristus besar daripada kepadrian agung orang Yahudi. Yang turun dari Abraham. Sebab kepadrian agung Kristus dari Melkisedek. Kedua, Melkisedek tidak ada mula, tidak ada akhir. Eternal. Dia selama-lamanya. Kristus pun
Tidak ada mula, tidak ada akhir. Eternal, selama-lamanya. Ketiga, Melkisedek tidak ada bapa mama di bumi. Tidak ada anak-anak di bumi. Kristus pun tidak ada bapa mama di bumi. Tidak ada anak di bumi. Keempat, Melkisedek macam anak Allah. Kristus anak Allah dilahir oleh kuasa Roh Kudus di rahim Sangti Maria. Sebab itu Kristus saja. Musa pun tidak boleh. Kristus saja boleh bawa kita Exodus baru, Exodus kedua. Penting daripada Exodus pertama. Penting daripada Exodus social political. Kristus saja boleh bawa kita Exodus roh dari dosa dan kematian pergi kerunian dan kehidupan. Inilah kita merayakan malam Paskah. Sebab ini terpenting. Inilah kita merayakan dalam malam Paskah. Sebab itu terpenting dan kamu tahu hari Paskah yang hari terpenting dari liturgi kita. Dan kita pun tahu dalam malam Paskah kita dibaptis dalam nama Bapa, Putera dan Roh Kudus. Dan kita mati bangkit dengan Kristus melalui kuasa Roh Kudus. Tapi jangan lupa, tiap-tiap hari Minggu bila kita merayakan Eucharistia, kita merayakan Paskah. Sungguh ini perayaan kecil. Bukan macam malam Paskah. Ini perayaan kecil. Tapi tiap-tiap minggu kita pun merayakan Paskah. Sebab itu mesti kau tiap-tiap minggu datang sembahyang. Kalau kau mau Exodus baru, keluaran baru. Exodus kedua, keluaran kedua. Penting dari keluaran pertama, penting dari keluaran sosial political. Kamu mau Exodus baru, Exodus roh. Kamu mau jalan sama Kristus. Dari dosa kematian pergi karunia dan kehidupan. Datanglah tiap-tiap minggu sampai misa. Tapi kalau kamu mau dosa dan mati, kamu bebas. Tapi saya jemput kau tiap-tiap minggu datang sampai misa. Supaya kau boleh sama-sama Kristus Exodus. Baru Exodus roh, jalan dari dosa dan kematian pergi karunia dan kehidupan. Datanglah tiap-tiap minggu sembahyang misa. Terutama orang muda. Jangan kau fikir kau pandai. Ya, barangkali kau pandai komputer, internet dan lain-lain. Tetapi kau tidak berkebijaksanaan. Kau tidak kebijaksanaan. Kau tidak tahu kenal Allah, tidak tahu kehendak Allah, tidak buat kehendak Allah. Kau mati. Ini sabda Allah. Bukan sabda Father Nick. Hari ini kita pun merayakan Hari Misi Dunia. World Mission Day, Hari Misi Dunia. Sebab itu, Sankti Papa Franciscus atas satu surat untuk kita. Dan tajuk itu surat, title tim itu surat, ambil dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 20. Kisah Para Rasul bab 4 ayat 20. Di mana cakap, kita tidak boleh diam. Mesti kita cakap apa kita nampak dan dengar. We cannot but speak of what we have seen and heard. Kita tidak boleh diam. Mesti kita cakap apa kita nampak
dan kita dengar. Apa itu? Jesus Kristus. Jesus Kristus. Kita sudah nampak dan dengar Kristus. Masih kita cakap Kristus. Mana boleh diam? Mana boleh diam? Nah sekarang saya mau baca kepada kamu surat Sancti Papa. Surat Sancti Papa panjang. 12 bahagian. Tapi saya kasih pendek. Saya baca sentence pertama saja dan bahagian 8 saja. Kasih pendek. Saya baca. Dalam English. Dear brothers and sisters, once we experience the power of God's love and recognize His fatherly presence in our personal and community life, we cannot help but proclaim and share what we have seen and heard. Bila kita sudah ada pengalaman cinta Allah dan sudah ada pengalaman Allah sama-sama dengan Dia, mana kita boleh diam? Masih kita cakap kepada semua dunia. Allah cinta, Allah ada, Allah cinta. Masih kasih tahu semua dunia ini kabar gembira. Bahagian 8. Like the apostles and the first Christians, we too can say with complete conviction, we cannot but speak about what we have seen and heard. Acts chapter 4 verse 20. Macam Rasul-Rasul Kristus. Kita tidak boleh diam. Mesti kita cakap kepada dunia. Apa kita tengok dan dengar tentang Jesus Kristus. Everything we have received from the Lord is meant to be put to good use and freely shared with others. Apa kita terima dari Allah, mesti kita bagi dengan dunia. Tidak boleh simpan. Untuk sendiri, tidak boleh dan tidak boleh. Just as the apostles saw, heard and touched the saving power of Jesus. First letter of John, chapter 1, verse 1 to 4. First letter of John, chapter 1, verses 1 to 4. Surat pertama Johannes, bab 1, ayat 1 sampai 4. We too can daily touch the sorrowful and glorious flesh of Christ. Macam rasul-rasul, mereka boleh pegang Kristus, tengok Kristus. Kita pun boleh pegang Kristus, tengok Kristus tiap-tiap hari dalam Eucharistia. Tiap-tiap hari. Dan inilah kasih kita kuasa dan berani umum kabar gembira Kristus ke seluruh dunia. There we can find the courage to share with everyone we meet a destiny of hope, the sure knowledge that the Lord is ever at our side. Macam saya cakap loh, tiap-tiap hari kita boleh pegang Kristus, tengok Kristus, dengar Kristus, Eucharistia. Ini kasih kita berani dan kuasa untuk umum kabar gembira. Terpenting, sentence terakhir dalam bahagian 8. As Christian, we cannot keep the Lord to ourselves. Macam orang Kristian tidak boleh simpan Allah untuk sendiri. The church evangelizing mission, itu misi gereja untuk umum kabar gembira, finds outward fulfillment in the transformation of the world. Mesti kita umum kabar gembira untuk ubah dunia dan untuk jaga penciptaan dan penciptaan Allah. The church evangelizing mission finds outward fulfillment in the transformation of the world and in the care of creation. Satu penting saya mau tambah. Satu terpenting saya mau tambah. Ini misi gereja untuk umum kabar gembira. Bukan untuk Sancti Papa saja, uskup saja, father saja. Itulah orang Katolik. Sancti Papa saja umum kabar gembira. Uskup saja umum kabar gembira. Father Nick saja umum kabar gembira. Tidak. Semua orang Kristian, semua orang Katolik sudah dibaptis, sudah terima Roh Kudus.
mesti umum kabar gembira ke seluruh dunia. Kamu ingat? Minggu lalu kita lancar itu Synod of Bishop 2021 sampai 2023. Sama diocese paroki dunia sudah lancar itu Synod of Bishop 2021 sampai 2023. Dan kamu ingat tema? For a synodal church, communion, participation, mission. Apa arti itu? Untuk gereja sinodal, untuk gereja sama-sama jalan. Itu kata synod dari bahasa Greek yang asal artinya dari dua kata. Syn, sama-sama, with, together. Hodos, H-O-D-O-S, bahasa Greek, H-O-D-O-S, artinya jalan. Synod, cakap pendek, sama-sama jalan. Synodal church, gereja sinodal, sama-sama jalan. Artinya, Sankti Papa, Uskup, Padri-padri dan umat-umat Kristen. Sama-sama jalan dalam komuni, partisipasi dan misi umum kabar gembira. Sebab itu saya cakap, umum kabar gembira bukan Sankti Papa saja, uskup-uskup saja, father-father saja. Tidak be. Termasuk kau dan saya. Termasuk semua orang di Baptis. Termasuk sama orang Kristen, sama orang Katolik. Jangan lupa itu. Apa saya bimbang orang Katolik, Pak? Tidak pandai umum kabar gembira. Tidak pandai. Pandai sakramentum saja. Tidak pandai umum kabar gembira. Kalau tidak umum kabar gembira, tidak ada iman, bagaimana merayakan sakramentum? Kita mesti ada kabar gembira dulu, sabda Allah dulu, dapat iman, baru boleh merayakan sakramentum, baru Roh Kudus boleh datang membina komuniti kita dan selamat dunia. Sebab itu saya wish kau a happy and a blessed synodal journey and a happy and a blessed synodal process dan a happy and a blessed proclamation of the good news, umum kabar gembira, supaya dunia percaya dan diselamatkan. God bless you. Amen.